Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Biarlah kita mau belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya ajak kita semua untuk kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah dan memuji Dia. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah
duduk diam di hadapan-Mu. Kami rindu menanti setiap jawaban-jawaban dari Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang paling mengerti. Tidak ada yang lebih mengerti dari Engkau, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kita mau belajar merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau duduk diam, merenungkan akan setiap perkataan Tuhan. Bahkan menikmati setiap bait, menikmati akan setiap proses yang Tuhan mau dalam hidup kita. Haleluya, Yesus. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti hati ini, lagi jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Haleluya. Aku berdiam di keheningan, di kesunyian bait-Mu Bapa, tanpa kata tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati
Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti. Serahkan kepada hamba-Nya. Ya Tuhan, Engkaulah yang paling mengerti setiap pribadi-pribadi kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui kondisi kami saat ini ya Tuhan. Engkau mengetahui setiap kerinduan kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan kami yang ada di rumah kami. Kami rindu Tuhan di dalam Pekan Pentakosta ini Tuhan. Tuhan tetap melawat kami, Roh Kudus-Mu terus memenuhi kehidupan kami. Sehingga hidup kami hari lebih hari Tuhan semakin kuat, semakin Tuhan setia di dalam mengiring akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami belajar sedikit kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Kau hadir Tuhan, menguasai hamba-Mu, menguasai kami semua ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata dan menyampaikan apa yang Tuhan ingin kehendaki untuk kami boleh mengerti dan kami pelajari pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita ada di dalam Pekan Pentakosta di hari yang kedua ini. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 5. Kita akan membuka Alkitab kita akan baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam diri kita ada dua keinginan. Tadi kita sudah membaca, yaitu keinginan daging dan keinginan roh kudus di dalam diri kita. Dan dua keinginan ini berlawanan. Nah, di dalam ayat 19 di sana dikatakan, perbuatan daging telah nyata. Ini adalah keinginan dari daging. Kenapa berlawanan dengan roh? Di sana dikatakan karena perbuatan daging atau keinginan daging adalah
yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ini adalah keinginan daging yang tentu saja bersumber dari si jahat. Karena itu berlawanan dengan keinginan Allah. Keinginan Allah, keinginan Roh Kudus adalah keinginan dari Tuhan sendiri yang tentu saja kalau keinginan itu datang dari Tuhan tidak membawa kita ke dalam perbuatan-perbuatan yang tersebut tadi sudah kita baca di ayat 19 yang membawa kita berbuat dosa dan pada akhirnya berakhir membawa kita kepada kematian atau maut. Nah, Roh Kudus memimpin keinginan ya, keinginan yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus tidak bisa hanya memimpin keinginan, tapi perbuatan itu kita yang menentukan. Kita punya kehendak bebas. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, mengajar kita, kita menerima atau kita menolaknya. Itu tergantung dari kehendak kita. Makanya tadi di ayat sebelumnya kadang ya, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kadang kita ingin sekali melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan di dalam diri kita. Tetapi pada kenyataannya keinginan daging menguasai kita. Mungkin Roh Kudus menginginkan kita, ayo bangun pagi-pagi berdoa, membaca Alkitab. Tapi kadang daging kita masih lemah, tidur ya, masih ngantuk melanjutkan. Dan seperti saya pernah katakan, kalau kita sudah kesiangan tentu kita tidak bisa konsentrasi ya, berdoa dengan kusuk. Pasti kita berdoanya dengan singkat karena banyak sekali yang akan kita kerjakan di hari ini seperti yang sudah kita rencanakan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus hidup berjalan bersama Roh Kudus. Saya tadi katakan keinginan daging dan roh berlawanan karena keinginan Tuhan selalu membawa kita kepada hal yang baik, hal yang diinginkan Tuhan. Di ayat 22 di sana dikatakan, tetapi buah roh, perbuatan-perbuatan oleh roh yang dipimpin oleh roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hal-hal yang luar biasa yang Tuhan inginkan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan selalu ingin kita lakukan. Nah Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selama ini apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Lebih banyak menuruti keinginan daging kita ataukah kita lebih menuruti keinginan Roh Kudus, keinginan yang Tuhan inginkan? Ya. Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-24, di sana dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kalau kita sebagai benar-benar menjadi murid Tuhan, kita mengikuti teladan Yesus Kristus, seharusnya seperti ayat ini katakan, kita yang menjadi milik Kristus, kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tentu saja Tuhan Yesus yang pernah menjadi manusia
mengerti betapa pergulatan keinginan daging dan keinginan roh. Makanya Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memampukan, membimbing kita. Syaratnya itu tadi kita menyerahkan keinginan kita, Roh Kudus tolong saya. Dan kita menggunakan kehendak bebas untuk tunduk dan taat dipimpin oleh Roh Kudus. Pujian mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat sendiri tanpa rohmu. Karena kita tahu seperti yang saya katakan tadi, perjuangan kita setiap hari adalah melawan dosa. Iblis si jahat ada di sekitar kita senantiasa menunggu kita, ya, melihat kelengahan kita. Ya, kita harus berjaga-jaga. Oleh karena itu kita harus belajar hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ayat selanjutnya dikatakan, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita hidup kita dipimpin oleh Roh, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini menjadi satu kerinduan kita. Ya, hidup kita ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan segala sesuatu yang kita perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Seperti ada pujian mengatakan, ya, selalu untukmu, apa yang kulakukan pagi, siang, malam, selalu untukmu. Kalau kita mengingat hal itu, kita melakukan apa yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan, kita akan dengan istilahnya ketika Roh Kudus itu memimpin kita, kita taat, kita patuh, ya Tuhan. Walaupun itu terkadang terasa sakit untuk daging kita, ya. Kita harus rela menyalibkan keinginan daging. Seperti Tuhan, ya, kalau disalib itu sakit, ya. Keinginan daging itu kalau harus disalibkan, ada yang sakit di dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah terbiasa mengikuti keinginan Roh Kudus, kita tidak akan merasakan sakit lagi. Karena kita sudah terbiasa tunduk, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi kita melakukan apa yang Tuhan inginkan itu dengan kasih, dengan sukacita. Dan kita benar-benar hidup kita hari lepas hari, semakin hari buah-buah roh itu ada di dalam diri kita. Kalau kita membiasakan diri kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, buah-buah roh itu akan ada di dalam diri kita. Masalahnya kita harus tadi, ya, menggunakan kehendak bebas kita. Kita harus latihan. Bagi contoh seperti ini, kalau saya ingin sabar, saya harus latihan sabar. Ketika ada orang yang membuat hati saya jengkel, membuat hati saya marah, saya harus tahan. Saya harus redam. Tapi kalau kita mengumbar keinginan daging kita, kita tidak akan pernah punya buah roh yang namanya kesabaran. Ketika Roh Kudus mengingat, ayo diam. Karena ketika kita emosi, orang kalau emosi itu makanya firman Tuhan katakan kalau kamu marah, kamu masuk kamar berkata-kata di dalam tempat tidur. Jangan sampai matahari terbenam. Kalau orang amarah emosi itu kata-katanya itu tidak terkontrol. Nah, hal itu ketika itu ada di dalam diri kita, kita belajar menahan. Masuk kamar. Seperti kalau sudah mulai jengkel, saya ngerti sendiri. Stop, ya. Jangan kita membahas hal ini. Maaf, saya mungkin pergi langsung keluar atau masuk kamar. Karena saya sudah mengerti diri saya sendiri. Dan ketika itu saya mencoba, akhirnya bisa mengendalikan. Tapi kalau kita tidak pernah belajar menguasai diri kita, buah roh kesabaran itu tidak pernah ada di dalam diri kita. Kita mau belajar hidup kita dipimpin oleh roh. Ada banyak sekali di dalam diri kita keinginan daging kita yang membawa kita ke dalam perbuatan dosa. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan supaya kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Karena kalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh itu yang muncul di dalam diri kita. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri, kita perlu Roh Kudus. Ya, kita perlu Roh Kudus, peganglah Roh Kudus. Kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus itu yang memampukan kita. Amin. Kita akan naikkan satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat hidup tanpa Engkau ya Tuhan, tanpa pimpinanmu di dalam hidup kami. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Sekali lagi katakan, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Kau selalu memegang tangan kami ya Tuhan. Kau selalu memegang tangan kami supaya jalan-jalan hidup kami sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Pada jalan kebenaran yang sudah Engkau tentukan ya Tuhan. Kami tidak mampu sendiri ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami bersyukur, kami diingatkan kembali. Biarlah kami senantiasa mengingat Engkau di dalam kehidupan kami. Tuntunlah hidup kami ya Tuhan, sehingga kami Tuhan sampai pada jalan kebenaran, surga yang mulia ya Tuhan, di mana Engkau berada kami berada. Itu yang Engkau janjikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Selanjutnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Stefanus Yaki.
Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Saya mengundang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Jalan kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan. Engkau maha kudus, Engkau maha suci, Engkau maha mulia. Kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sadar ya Tuhan, bahwa kedagingan yang melekat di dalam tubuh kami ini begitu kuat. Seringkali kami tidak mengikuti kehendak Tuhan, namun kami seringkali mengikuti kehendak kami sendiri. Dan kami sadar bahwa semua itu membawa dan menggiring kami kepada kebinasaan. Tuhan ampunilah kami, jikalau kami lebih menuruti keinginan daging kami, manusia daging kami, tidak menuruti kehendak dan keinginan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, kiranya pada malam hari ini, Tuhan yang telah ajar kami melalui kebenaran firman-Mu, boleh membawa kami untuk kami belajar tunduk, taat kepada pimpinan Roh Kudus yang membawa hidup kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamahlah setiap anak-anak-Mu. Kami tahu baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing.
Mungkin mereka pun masih dicengkeram, diikat dengan sebuah kedagingan yang mengikat hidup mereka. Kami tahu Tuhan bahwa dengan kekuatan manusia, kami tidak bisa melepaskan semua itu. Kami perlu Tuhan Allah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kami dan kami mau belajar berserah kepada otoritas Roh Kudus, maka segala ikatan-ikatan yang mengikat kami akan Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang saat-saat ini mereka masih hidup di dalam kedagingan, hidup di dalam dosa, hidup di berlumuran dengan kenajisan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang sanggup melepaskan anak-anak-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, dan Engkau inginkan seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu, mereka pun harus hidup kudus sebab Tuhan adalah kudus. Terima kasih Tuhan. Ini harga yang tidak bisa kami tawar. Tuhan, kiranya setiap kami anak-anak-Mu terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Hingga hidup kami boleh serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, Tuhan lawat mereka. Roh Kudus yang lawat mereka. Kami percaya ketika Roh Kudus berkuasa penuh, mencengkeram pikiran, hati mereka, maka mereka akan mengalami pembaharuan. Mereka akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh anak-anak-Mu. Dan juga jemaat-Mu, Gereja Isa Al-Masih Subah, Tuhan tetap lawat mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan senantiasa lindungi mereka, dimanapun mereka berada, kasih karunia-Mu tetap tinggal atas mereka semuanya. Terima kasih kami menyerahkan buat bangsa kami Indonesia, dan juga buat saudara-saudara kami yang Muslim yang mereka boleh merayakan hari raya Idul Fitri. Tuhan yang memberkati mereka sekalipun mereka mungkin beribadah di rumah masing-masing, namun kiranya sukacita dari Allah tetap melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percayakan bangsa kami Indonesia, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih kami percayakan untuk ibadah raya besok sore di tempat ini, Tuhan yang memberkati. Kiranya Allah yang hadir, Allah yang berkuasa, Allah yang memberkati akan acara ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Maha besar Engkau Tuhan, kami percayakan setiap anak-anak-Mu di dalam anugerah Tuhan, supaya mereka pun juga boleh setia beribadah. Baik itu mereka yang datang ke tempat ini maupun mereka yang di rumah masing-masing. Kami percayakan dan kami doakan mereka, Allah berkarya atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percayakan anak-anak-Mu yang sebentar mereka di tempat ini akan pulang meninggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka yang di rumah masing-masing juga, mereka tetap juga di dalam anugerah Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.